Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang Rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia, dan juga kebahagiaan yang masih Allah titipkan di dalam hati-hati kita, termasuk di dalamnya ketenangan. Ketenangan inilah yang kita butuhkan. Nah, ketenangan inilah yang membuat kita bisa nyaman beribadah, membuat kita bisa nyaman menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah permasalahan yang mungkin banyak, di tengah hutang yang mungkin belum terlunasi. Kalau Allah titipi ketenangan itu, nyaman hidup kita. Tapi sebesar apapun rumah yang kita tinggali, semoga apapun rumah yang kita miliki, kalau Allah tidak menitipkan ketenangan di dalam hati-hati kita, maka kita jangankan untuk bisa tidur, untuk memejamkan mata saja rasanya gelisah. Maka kita patut bersyukur kepada Allah atas satu nikmat yang satu ini, yaitu ketika Allah masih menitipkan ketenangan di dalam hati-hati kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah kembali kumpulkan kita di tempat yang baik. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ke tempat ini menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita dan menjadi wasilah peninggi derajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan beruntungnya orang yang beriman itu, ketika dia melakukan satu kebaikan, Allah bukan hanya menambah pahala, tapi Allah menjadikan satu kebaikan tadi sebagai wasilah penggugur dosa. Misalnya, kalau kita melihat ada orang yang sedang berwudu, kita akan mengatakan, dia paling mau sholat, paling dia mau baca Quran, atau mungkin dia mau melakukan kebaikan. Padahal ketika seorang itu berwudu, itu bukan hanya sebatas sedang menambah pahala, tapi Nabi bersabda, man tawaddo'a tsumma yatimmal wudu, barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya. Jadi beneran bagian yang perlu dibasuh, dia basuh dengan sempurna. Atau pengertian yang kedua, setelah dia berwudu, dia menyempurnakannya dengan sholat sunnah wudu. Apa kata Nabi? Kharajat dunubuha, maka berguguranlah dosa-dosanya, hatta min tahti alfariha, sampai-sampai dosa itu menetes dari ujung-ujung kuku. Jadi kalau kita lagi berwudu, bukan lagi menambah pahala, tapi juga sedang menggugurkan dosa. Kita lagi sholat nih, kita sedang melakukan sholat wajib misalnya, berarti kita sedang menggugurkan kewajiban. Kalau selesai menunaikan kewajiban, berarti kita dapat apa? Pahala. Tapi bukan itu kata Nabi, bukan hanya itu. Orang itu kata Nabi, ketika dia berdiri dan menanggung dosa-dosa di atas pundaknya, maka dosa-dosa yang ada di atas pundaknya dia akan berguguran bersamaan ketika dia ruku. Nah, kalau juga masih tersisa di atas pundaknya, maka ketika dia sujud, nah sujud inilah yang menjadi wasilah bergugurannya dosa-dosa dia. Jadi orang beriman tuh kerennya di situ, kerennya di situ. Sudah mendapat pahala, juga dapat pengguguran dosa. Tapi kalau orang beriman melakukan satu kesalahan, Allah nggak gugurin pahalanya. Misalnya, Bunda, naudzubillah ya, misalnya Bunda hari ini gak sholat subuh, sedangkan kemarin sholat subuh. Nah, pahala sholat subuh yang kemarin itu gak digugurin sama Allah, tetap ada pahalanya. Tapi karena Bunda meninggalkan sholat subuh hari ini, Bunda hanya mendapatkan dosa meninggalkan sholat
subuh. Beda Bu ya. Jadi kalau melakukan kebaikan Allah tambah pahala plus digugurkan dosa. Tapi kalau melakukan keburukan Allah tidak menggugurkan pahala, hanya sebatas menambah dosa. Itu untungnya orang beriman tuh di situ. Maka dari itu para bunda yang salihah, para remajawati ya, kalau saya lupa ya, para remajawati yang salihah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Ini banyak yang hadir karena libur sekolah ya, masya Allah. Nggak sekolah nggak ya hari ini ya, libur ya. Dari SMA mana nih yang depan? Masya Allah. Nah hari ini para bunda, kita sudah ada di penghujung Syawal sudah ya. Nah, bahkan sudah lewat mungkin kemarin. Kalau kita di Ramadan, ini sebagai muqaddimah saja. Kalau kita kemarin di Ramadan, ada kita mengenal 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Dan semuanya kebaikan. 10 hari yang pertama penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. 10 hari yang kedua penuh dengan maghfirah, ampunan. Dan pekan yang 10 hari yang ketiga penuh dengan apa? Itqu minan nar, banyak orang-orang yang terbebas dari api neraka. Maksudnya bukan berarti hari itu orang-orang dikeluarin dari neraka, bukan. Kalau seandainya mereka beribadah dengan baik, maka dimungkinkan dia tidak akan masuk ke dalam neraka, itu gambarannya. Dan di Syawal juga gitu Bu, spesial juga. 10 hari yang pertama, kedua dan ketiga juga spesial. Apa spesialnya 10 hari di bulan Syawal yang pertama itu momen penuh dengan kekeluargaan. Penuh dengan kekeluargaan. Keluarga dekat, keluarga jauh pada kumpul di rumah. Betul nggak Bu? Iya. Bahkan yang bukan keluarga juga ngaku keluarga. Ya Bu ya? Itu coba lihat pas lagi tanggal 1, pas lagi lebaran pertama, kedua, ketiga. Itu banyak PPA. Para pemburu angpau. Itu bukan saudara, tahu-tahu kumpul aja di tengah-tengah kita Bu ya, makan, minum, pulang, salam tempel Bu ya. Ngerasain nggak Bu? Nggak tahu anak siapa itu Bu ya. Itu keliling aja itu kerjanya itu. Nah, pokoknya yang lain keluarga aja ngaku keluarga di situ. Nah, 10 hari yang kedua di bulan Syawal itu momennya lain lagi. Berganti dengan momen penuh dengan kehangatan. Soto sudah mulai dihangatin. Rendang dihangatin. Ya, pokoknya penuh dengan kehangatan. 10 hari yang ketiga di bulan Syawal juga udah berubah momennya. Momen apa? Momen yang penuh dengan perasaan. Ngorek-ngorek toples, perasaan masih ada nastar, perasaan masih ada rengginang, ya. Buka dompet, perasaan masih ada uang THR, ya. Cuman perasaan aja Bu. Ya. Nah, namanya juga 10 hari terakhir di bulan Syawal. Jadi penuh dengan apa? Perasaan. Tapi cuma perasaan aja Bu ya. Nastar masih aman Bu? Aman ya? THR masih aman? Perasaan masih ada, tapi perasaan ya. Perasaan. Baik para bunda yang salihah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan-perasaan ini itu Allah hadirkan sebagai bentuk hadiah. Ustadz, yang betul-betul orang yang beriman itu ketika dia mendapati kebahagiaan dan kesedihan di dalam hatinya, itu adalah hadiah dari Allah. Apapun perasaannya. Ustadz, ada hadisnya nggak? Ada. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban juga meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, "Idza sarratka hasanatuka." Kalau kebaikanmu membuat hatimu merasa bahagia. Jadi setelah melakukan, hati kita ngerasa apa? Bahagia. Gak usah jauh-jauh, misalnya bunda nih beli kerupuk. Harganya 3.000. Kita kasih tuh ke yang keliling. Bu, angsulnya gak usah. Ya Allah, dia bilang apa? Makasih loh Bu. Pertanyaan saya, angsul yang cuma 2.000 tadi, yang kita bilang gak usah. Terus dia bilang terima kasih, bahagia nggak kita? Bahagia. Kita beli koran harganya 2.000, kita kasih 5.000. Jadi buat adik aja, Bu makasih banyak, ya Allah. Bahagia nggak? Bahagia. Nah, kebahagiaan setelah melakukan kebaikan itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada kita. Termasuk wa idza sa'atka sayyi'atuka, kata Nabi, dan kalau hatimu merasa sempit,
gelisah, sedih setelah melakukan keburukan, itu juga hadiah. Fa anta mu'min, ketahuilah engkau adalah seorang mukmin yang sesungguhnya. Jadi orang yang beriman itu kalau lagi melakukan kebaikan dikasih hadiah bahagia, kalau dia melakukan keburukan dikasih hadiah berupa kegelisahan. Kita misalnya habis melakukan keburukan, di dalam hati tuh kayak gelisah betul Bu ya. Misalnya nih pernah ngomongin orang dan kita terpancing untuk ngomongin itu. Padahal dia sudah tidak melakukan keburukan itu. Semalaman kita pikirin, ya Allah, nyesal betul saya. Ya Allah, malu kalau ketemu. Nah, perasaan menyesal seperti ini adalah hadiah dari Allah. Jadi pokoknya kalau kita lagi bahagia, kita lagi sedih, itu ada hadiah dari Allah. Biasanya kita bahagia setelah melakukan kebaikan dan merasa gelisah setelah melakukan keburukan. Dan itu adalah ciri orang yang beriman yang sesungguhnya. Nah, termasuk perasaan gembira bisa hadir di tempat ini. Ini bersyukur Bu, alhamdulillah. Karena tidak setiap orang itu bisa melakukan kebaikan. Kalau bukan karena taufik dari Allah, berat kita rasa-rasanya untuk bisa hadir di tempat ini. Saya perhatikan, Masya Allah, pada rajin ya datang ke majelis taklim. Ada yang dari subuh Bu ya. Subuh udah di sini Bu ya, Masya Allah. Ada yang sampai nginap Bu ya. Jadi saya perhatikan juga pada jalan kaki, ya dari parkiran situ. Ya nggak mungkin Bu bawa motor masuk ke dalam masjid. Ya. Saya perhatikan ya Allah pada jalan kaki. Makanya saya semangat ngisi di masjid ini karena lihat para bundanya juga semangat ya, Masya Allah. Nah hari ini para bunda yang salihah, kita akan melanjutkan kajian dengan tema tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Karena di dalam Islam itu kita bukan hanya diperintahkan mempelajari akidah, bukan hanya diperintahkan mempelajari syariah, tapi kita juga perlu belajar yang namanya akhlak. Apa namanya? Akhlak. Nah akhlak ini bahasa lainnya boleh tazkiyatun nafs, boleh tasawuf, boleh ihsan, boleh sama aja. Intinya pembahasan tentang akhlak itu mau akhlak, mau adab, mau tasawuf, mau tazkiyatun nafs sama. Intinya pembersihan jiwa. Ada orang rajin betul sholatnya, tapi menyakiti perasaan orang lain juga nggak pernah absen. Dia tilawah, habis tilawah punya majelis gibah, ada. Ya. Gibah syar'i Ustaz. Kami itu kalau sudah habis gibah pakai kafaratul majelis. Terus ditutup dengan istighfar, dipikirnya gibah itu selesai dengan istighfar, nggak bisa ya. Nah, jadi para bunda yang saleh yang dirahmati Allah, kalau kita punya akidah yang bagus, akidahnya lurus misalnya, nggak pernah menyembah kecuali hanya nyembah Allah, tidak percaya ramalan, tidak pernah datang ke pohon-pohon keramat, akidahnya udah lurus, syariahnya bagus Bu, sholatnya 5 waktu, ditambah tahajud, duha, baca Quran, umroh, haji dan sebagainya, syariahnya udah keren. Tapi akhlaknya buruk, hatinya buruk, bermasalah. Dan khusus di tazkiyatun nafs itu tujuannya apa? Islahil qulub, untuk memperbaiki keadaan hati. Karena hati ini nggak dibahas di bab fikih. Saya mau tanya nih Bu, Bunda kan belajar fikih Bunda ya. Sholat, puasa, syarat sah sholat, rukun sholat, pembatal sholat. Saya mau tanya nih, khusyuk. Nah, tahu khusyuk? Seringnya dengar khusyuk ya. Khusyuk itu masuk syarat sah sholat, atau masuk rukun sholat, atau nggak masuk dua-duanya? Nggak masuk dua-duanya. Nggak ada orang misalnya tengah jalan lagi tahiyat awal nih terus dia pulang. Ibu kenapa nggak diselesaikan sholatnya? Batal. Kenapa batal? Nggak khusyuk katanya. Nggak ada Bu. Ibu mau sepanjang sholat, selama sholatnya tadi Al-Fatihahnya dibaca, takbiratul ihram dijalanin, ya tahiyatnya juga sempurna. Sekalipun di dalam sholat pikiran ibu mikirin harga bawang yang belum turun-turun, tetap sah sholatnya Bu. Sekalipun ketika Allahu Akbar gerimis,
jemuran belum diangkat. Sepanjang ruku Allahu Akbar, jangan deras ya Allah, jangan deras. Sami Allahu liman hamidah, ya Allah kasur, ya Allah. Nah sepanjang sholat itu masih kepikiran kasur yang belum diangkat lah, baju yang baru dijemur dan sebagainya. Ibu, syarat dan rukunnya tetap terpenuhi, sah nggak sholatnya? Sah. Karena khusyuk itu bukan di bab fikih, tapi babnya bab hati. Karena khusyuk itu di mana? Di hati. Gitu Bu. Bisa dipahami ya. Nah makanya penting banget. Misalnya ibu lagi sholat, rakaat pertama baca Yasin, rakaat kedua baca Tabarok, tapi di dalam hati sebel betul sama tetangga, ya, gitu ya, sebel. Sah nggak sholatnya? Sah. Bisa dipahami ya. Nah berarti sekalipun dia sholatnya baik, hatinya ini dendaman sama orang, berarti ada masalah pada hatinya. Nah inilah yang dipelajari di tazkiyatun nafs. Nah, supaya kita bisa menyadari bahwa perasaan sombong, dengki, dendam itu nggak boleh. Sekalipun dia tidak nampak pada zahir, tapi dia bisa menyakiti batin. Karena perempuan itu, kalau perempuan itu kan ngandelinya perasaan. Laki enggak, dia lebih ke akal dia pikirnya. Kesenggol dikit biasa aja gitu. Disinggung paling sehari kepikiran, besok udah biasa aja. Kalau perempuan itu memang perasaannya lebih dalam Bu ya. Benar gak Bu? Kalau laki-laki, jangankan yang udah lama, yang kemarin aja kadang lupa ya, dengan kesalahan yang kemarin atau pernah disakiti kemarin itu udah lupa. Perempuan tuh enggak. Walaupun dalam pertanyaannya, Ustaz, saya sudah melupakan kesalahan dia yang 3 tahun 2 bulan 10 hari yang lalu. 3 tahun 2 bulan 10 hari. Itu dia sedang melupakan atau sedang mengingat? Mengingat. Padahal dia bilang apa? Saya sudah melupakan kesalahan dia yang 3 tahun 2 bulan 10 hari yang lalu. Ya Allah. Itu perempuan. Nah, perempuan itu muaranya betul-betul di hati ya. Makanya kekuatan perempuan itu adanya di hati. Semakin bahagia hatinya, semakin kuat dia. Perempuan itu Masya Allah, kalau lagi bahagia Bu ya, jangankan galon, tandon aja diangkat. Iya, kalau lagi bahagia. Tapi kalau hatinya lagi terluka, jangankan tandon, jangankan galon, tisu aja minta diambilin. Iya. Kalau pas nangis, gitu ya. Kenapa Bu? Ambilin tisu, ya Allah tisu, nih tisu, enteng kayak gini. Tapi hatinya sedang terluka, berat. Makanya perempuan itu sekalipun dia kuat, tapi kalau hatinya dalam keadaan sakit, lemah. Ibu ya, makanya dikenal perempuan itu makhluk terkuat yang ada di atas muka bumi. Iya, betul. Kasta yang paling kuat itu ya wanita. Bagaimana tidak coba, perempuan itu dia penguasa pasar. Laki nih model kayak saya, suruh belanja. Berapa Bu? 30. Bayar 30. Coba perempuan ke pasar. Berapa Bu? 30. Kalau belum 15. Ya. Kalau belum 15, mentok-mentok 20 lah ya. Gak pulang dari pasar Bu ya. Halo Ustaz, ini merendahkan. Bukan Bu, justru saya menyampaikan ini untuk meninggikan para bunda. Kenapa? Allah menciptakan wanita itu detail. Punya sifat apa? Detail nih. Kalau perempuan, ibu-ibu nih yang hadir hari ini, belanja yang tadinya harga 30, bisa jadi 20, yang ada di pikiran wanita itu yang 10.000 bisa buat beli yang lain. Ya kan? Nah, sedangkan laki-laki saat memberikan belanja kepada ibu-ibu, pernah nggak suami ibu nanya, berapa bawang? Beras udah turun kan? Berapa cabai? Berapa lombok sekilo? Nggak ada Bu. Dikasih belanja udah belanja aja gitu ya. Karena laki-laki itu tidak sedetail para bunda. Jadi pikiran bunda itu ketika menawar memang bukan nyari murahnya, tapi bagaimana supaya bisa yang 5.000 atau 10.000 tadi dibelikan yang lain. Gitu kan ya? Nah itu wanita, penguasa pasar. Yang kedua, wanita itu penguasa jalanan. Siapa yang berani negur emak-emak rating kanan belok kiri? Gak ada. Gak ada. Kita perhatikan aja dari belakang.
Ya. Makanya saya itu pernah, saya ingat betul kejadiannya sebelum saya melanjutkan studi waktu itu ke Brunei. Abi saya pesan kayak gini, Deris, ya Bi, Deris katanya Bi, pokoknya Deris nanti kalau di jalan nabrak atau ditabrak, Deris nabrak ataupun yang menabrak itu wanita, minta maaf. Minta maaf. Dalam hati saya waktu itu, kalau saya nabrak, saya minta maaf, masuk akal. Tapi kalau saya ditabrak dan saya harus minta maaf, nggak masuk akal. Tapi namanya Abi yang ngasih nasihat, ini pasti ada kebaikan. Nah, lama nih Bu, saya dikasih pesannya 2007. Baru kemarin 3 tahunan yang lalu di Simpangan Balikpapan Baru. Ini saya bukan lagi berhenti dari lampu kuning ke lampu merah. Udah lampu merah dan saya udah berhenti nungguin lampu hijau. Ditabrak dari belakang, jeduk. Pas saya noleh, ibu-ibu, apa yang harus dilakukan? Minta maaf. Maaf Bu, apa kata si ibu? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dalam hati nih, kan ibu yang nabrak gitu ya. Kenapa ibu bilang nggak apa-apa? Harusnya nggak apa-apa kah gitu ya. Ini nggak apa-apa katanya. Nah, sekiranya saya bilang, hati-hati Bu, turun memang dia dari motor. Ya. Sudah selesai masalah selesai. Dia senyum, saya juga bodoh Bu ya. Senyum ya, senyum. Makasih. Iya. Ya Allah, ternyata hikmahnya di situ memang ya. Udah minta maaf aja kelar. Kenapa? Karena para bunda itu dia kuat juga di rumah dan dia menjadi penguasa rumah. Nah ini yang lebih serius. Kenapa? Karena kalau bunda nih di dalam rumah, kalau suami yang sakit, pakaian tetap bersih, pakaian tetap rapi, ya kan? Rumah tetap rapi, anak-anak tetap sekolah, makanan tetap tersedia. Coba kalau bunda yang sakit, makanan beli jadi, rumah hambur gak karu-karuan, itu cucian piring sampai belatungan gak juga dicuci. Anak yang harusnya sekolah diliburin, ayah nggak sekolah libur, nah kok nggak tanggal merah biar ayah merahin sekalian gitu ya. Karena memang beda, karena perempuan itu penguasa. Makanya bagi laki-laki ini, karena kajian ini live, buat laki-laki hargai wanita, karena wanita itu penguasa di semua lini kehidupan. Baik, mukadimahnya setengah jam ya. Kalau mohon maaf Bu ya, ini dengan suara yang serak-serak banjir kayak gini ya. Ini mohon maaf sekali ya. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian tazkiyatun nafs kita. Tema kita adalah 4 keadaan di padang di Yaumul Mizan. Sebelumnya ada Ustadz yang menyampaikan tentang 4 pertanyaan benar ya? Betul ya, 4 pertanyaan di padang di Yaumul Mizan. Ya. Yang itu ditanyakan tentang dari mana hartanya gitu ya, terus kemudian usia untuk apa dihabiskan gitu ya. Nah, baik. Nah hari ini kemarin sempat ditanya, Ustadz ini kemarin sudah disampaikan, saya bilang kalau memang temanya 4 pertanyaan itu pasti berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Oh baik Ustadz katanya. Kenapa? Karena ini berbeda dengan 4 pertanyaan tadi. Hari ini kita bahas tentang keadaannya, keadaan bagaimana saat kita berada di mana? Yaumul Mizan. Yang perlu kita pahami bahwa kita ini jamaah sekalian, kita itu telah sedang dan akan melewati beberapa fase kehidupan. Dimulai dari alam arwah, ini pernah juga saya sampaikan. Dimulai dari mana? Alam arwah namanya. Terus ditiupkan ke alam rahim. Alam apa? Alam rahim. Kalau ada yang bilang Ustadz alam rahim sama alam dunia sama, beda. Alam rahimnya alam rahim, alam dunia ya alam dunia. Emang beda Ustadz? Beda. Nih Bu, di alam dunia kita berendam di air seminggu pucet gitu Bu. Ya Bu ya, Ibu suka berenang nih, sehobi-hobinya Ibu berenang, berendam aja sehari, pucet itu muka. Kalau seminggu copotan itu kuku ya. Kalau sebulan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ini ada makhluk yang dia bukan ikan, bukan kodok, bukan buaya, tapi dia bisa bertahan di dalam air 9 bulan lamanya. Apa itu?
Janin. Coba. Ibu pernah ketemu sama orang yang periksa sama-sama periksa dokter kandungan misalnya. Ibu kenapa periksa? Bayi saya kesedak gitu, ada nggak? Karena kemasukan air itu nggak ada, Bu. Dan dia bernafas di situ. Jantung dia detak, ya Bu ya. Nah, dan juga nggak ada ngaruhnya. Ibu makan misalnya makan ayam geprek, terus bayi keluar. Kenapa keluar? Kepanasan. Ada nggak? Nggak ada. Ibu misalnya minum es krim banyak-banyak, bayinya keluar ngambil selimut, kedinginan. Ada? Nggak ada. Ibu mau makan ayam geprek, mau makan salome, ayam bakar, mau minum es sehari-hari, nggak ngaruh sama alam rahim. Tidak berpengaruh. Nah, itulah bedanya alam rahim dengan alam dunia. Setelah itu dilahirkan kita ke alam dunia, dan ini yang sedang kita nikmati. Baru suka tidak suka nanti kita akan masuk ke alam kubur, alam barzakh. Setelah itu ada hari kebangkitan, ada padang mahsyar. Nah, disitulah nanti setelah itu ada yaumul mizan. Nah, inilah yang akan kita bahas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati." Kalau sudah tiba hari kiamat, berarti nanti Bu, hari kiamatnya sudah terjadi, kita berkumpul di padang mahsyar. Nah, setelah di padang mahsyar dari zaman Nabi Adam sampai dengan makhluk yang terakhir dari kalangan jin dan manusia dikumpulkan semuanya, yud'ul mizan, diletakkan satu timbangan. Inilah yang dimaksud dengan yaumul mizan, hari pertimbangan seluruh amal kebaikan dan keburukan kita. Fayukta bi ahli sholah. Setelah dikumpulkan, Allah memanggil kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama. Jadi sudah dikumpulkan semuanya, dipanggil kelompok yang pertama. Siapa? Ahli sholat. Ahli sholat. Dan orang yang lain yang bukan ahli sholat tidak mendengar panggilan ini. Kalian yang ahli sholat, bergegaslah kalian ke yaumul mizan, ke tempat di mana amal-amal kalian akan ditimbang. Maka bergeraklah orang-orang yang memang ahli sholat. Ahli sholat itu gimana sih gambarannya? Dia bukan hanya sebatas sholat yang 5 waktu, qobliyah ba'diyah dijalani, tahajud ada duhanya, sekalipun sesekali Bun, misalnya dalam 1 minggu itu aja ada aja sholat tahajudnya, ada aja sholat duhanya. Nah, pokoknya bukan cuma sholat 5 waktu. Masuk ke masjid, dia juga wudhu sebelumnya, dia sholat sunnah tahiyat masjid, atau dia sholat sunnah wudhu. Lagi gabut misalnya nggak ada kerjaan, dia sholat sunnah mutlak. Pokoknya ini ahli sholat. Oke. Pertanyaannya, kenapa ahli sholat dipanggil pertama kali? Satu jawabannya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu 'alan nas yaumal qiyamah as-shalah." Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah tentang amalan manusia pada hari kiamat itu adalah salat. Jadi amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat itu adalah salat. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, hadis yang lain menyebutkan tidak akan pernah bergerak kaki seseorang di padang mahsyar. Nah, berarti yang bergerak itu ya memang ahli salat duluan. Jadi tidak akan pernah bergerak kedua kaki seseorang itu di padang mahsyar kecuali selesai urusan dia dengan salatnya dulu. Makanya yang dipanggil pertama kali itu adalah ahli salat. Jadi yang kedua memang gak bakal pernah bergerak, gak punya kesempatan buat ditanya pertama kali, karena yang pertama kali itu adalah ahli salat dulu. Nah, dan para bunda yang solihah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salat menjadi amal yang pertama kali akan dihisab. Kalau amal salatnya itu baik, maka amalan-amalan kecilnya dihitung. Tapi kalau amal salatnya buruk, jangan berharap amal-amal yang lainnya dihitung. Ini bahasa kitanya nih. Kamu ahli apa? Aku umroh tiap tahun. Terus sedekah juga tiap hari. Terus suka bantu tetangga. Terus gak pernah bergibah. Terus bagaimana dengan salatnya? Ya Allah, Senin Kamis, ya Allah. Kayak puasa Bu, ya, sholatnya Senin Kemis. Nah, gak ada urusan dengan ibadah yang lain.
selesaikan dulu masalah sholatnya, nggak dihitung. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, bahkan orang-orang yang kategorinya meninggalkan sholat, yang tidak pernah, maksudnya meninggalkan sholat itu betulan, malas sholat, dia tahu bahwa sholat itu wajib tapi dia tinggalin, ada neraka spesial buat dia yang disebut sebagai neraka sakor. Neraka apa? Neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kata penghuni surga nih, kalian, kenapa kalian sampai masuk ke neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Sungguh kami tidak termasuk orang yang mendirikan sholat dong. Salah satunya orang yang akan menghuni neraka sakor itu adalah orang yang meninggalkan sholat, gitu ya. Nah, dia punya neraka khusus di situ. Jadi sekalipun amal yang lainnya baik, dicemplungin dulu ke neraka. Neraka apa? Neraka sakor. Kalau sudah selesai urusan dia dengan sholatnya, selesai nih, udah dicuci dari neraka sakor, nah baru ketika diangkat, baru akan menyisakan amal-amalnya. Amal yang pernah dia berbagi dihitung, amal yang pernah dia melakukan kebaikan apapun dihitung. Nah kemudian baru diberikan balasan kebaikan atas apa-apa yang telah dilakukannya ketika di dunia, gitu ya. Jadi pertama dipanggil oleh Allah, kalian ahli sholat silahkan ke tempat penimbangan amal. Berbondong-bondong nih orang ini. Fayuwaffa'una ujurahum bil mizan. Kemudian Allah meletakkan pahala yang sempurna di atas mizan, di atas timbangan tadi. Kalau ketika ditimbang ini, Ustadz, ahli sholat pasti masuk surga. Belum tentu, belum. Kita aja sendiri nih, kita yang hari ini sholat 5 waktu, kira-kira ada nggak dosanya? Ada. Ada kesalahannya? Ada. Nah, ketika ditimbang nih amalan ahli sholat, tilawah, gibah, majelis taklim, majelis gibah, ya, ada majelisnya Bu, beda lagi ya. Biasanya habis pengajian, nah dilanjut ya dengan majelis apa? Majelis gibah ya. Kalau di sini nggak ada, ini solehah semuanya insya Allah ya. Nah, ditimbang, masih bisa kebaikannya, masih lebih berat timbangan kebaikannya, surga. Sekalipun dia ahli sholat, ketika ditimbang sama nih pahalanya dengan amalan keburukannya sama ketika ditimbang. Di mana tempatnya? Di A'raf. Apa namanya? A'raf. Di surah ke-7 itu Bunda, nanti Bunda boleh ngecek-ngecekin. Pulang dari sini baca surah Al-A'raf. Masih di awal-awal sekitar belasan gitu, ayat-ayat belasan itu sebelah kiri. Nanti orang-orang ini diletakkan di A'raf namanya. Apa itu A'raf? Tempat tinggi yang memisahkan surga dan neraka. Nah orang-orang ini nih Bu, ngelihat surga tuh, ya Allah, pengen kami masuk sana. Kalau ngelihat neraka, ya Allah, jangan sampai kami masuk ke sana. Ustadz, kenapa gak dimasukin ke surga aja? Dia gak punya pahala. Terus kenapa gak dimasukin ke neraka aja? Dia gak punya dosa, gitu ya. Jadi kapan mereka masuk surga? Menanti rahmat dari Allah, gitu Bu. Tapi kita nih, kalau ternyata kita Allah takdirkan, ibu-ibu, nih jamaah majelis taklim yang ada di Nurul Haq, pokoknya ibu di sini aja ya, di A'raf, bersyukur Bu. Bersyukur, kenapa? Gak mungkin masuk ke dalam neraka, karena memang gak punya dosanya. Tinggal nanti nunggu kemurahan dari Allah, kapan-kapan pun pasti akan masuk ke dalam surga. Karena nggak mungkin dimasukkan ke dalam neraka karena memang nggak ada dosanya. Nah, terus ternyata ahli sholat ketika ditimbang, disempurnakan pahalanya, nggak ada, pahala kebaikannya habis. Dan justru meninggalkan barang sedikit dosa, nah tetap masuk dulu ke dalam neraka. Itulah yaumul mizan, nggak ada yang dizolimi. Bunda sholat nggak sholat, di sini ada timbangannya. Bunda sholat khusyuk nggak khusyuk, tetap ada timbangannya. Pokoknya apapun masalahnya, sholat. Saya pernah di DM, atau DM Bu ya, di Instagram itu ada masuk pesan, Ustadz, saya mau bertanya, silahkan. Saya ini kerja di Jakarta. Saya tanya, kenapa nggak di Balikpapan? Malu Ustadz. Loh, kenapa malu? Saya ini penari stripis. Tahu penari stripis? Penari telanjang.
Ya, makanya mainnya Jakarta, Balikpapan kan nggak ada. Ini kalau ketahuan kan malu saya. Nah, kerjanya di Jakarta. Pertanyaannya sederhana, apakah saya tetap harus sholat? Apakah saya harus tetap sholat? Maka saya sampaikan, sholat. Sholat aja. Betul Bu, betul. Alhamdulillah, saya sholat subuh Ustaz. Setelah semalaman menari gitu ya. Habis nari, sholat deh, sholat. Lama nggak ada kabar, ada akun baru. Akun sebelumnya nggak ada juga, di chat nggak ada juga, hilang pokoknya. Ada akun baru ya, dengan sudah bercadar seperti para bunda, sebagian dari para bunda di sini. Dia ngechat, Assalamualaikum Ustaz, saya ini gitu ya, disebutin yang dulu pernah curhat dan sebagainya. Dia bilang, Ustaz, saya ini menggunakan cadar, ini bukan kan ikut pengajian ini, pengajian itu. Terus dulu saya membuka semuanya untuk makhluk, dan saya hari ini saya tutup semuanya untuk Allah katanya. Tuh. Jadi para bunda yang soleh, seburuk apapun kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Pokoknya bunda, mau terlilit apapun itu masalahnya, jangan pernah ninggalin sholat. Mau nggak mood, mau lagi ada masalah dengan suami, mau lagi ada masalah dengan keluarga, dengan anak dan sebagainya, jangan pernah meninggalkan sholat. Itu kuncinya. Jadi pahami ya? Sekiranya saya waktu itu ditanya, Ustaz, apakah orang seperti saya harus tetap sholat? Gak usah, neraka sudah gemes. Mungkin dia gak akan sholat. Sholat aja Bu, sholat. Perkara dia misalnya nih, Ustaz, tapi kan dia melakukan dosa. Dosa-dosa dia. Ya Bu ya? Dia melakukan kesalahan dan dia berdosa. Ditambah lagi sudah berdosa, meninggalkan sholat. Biar aja ada orang yang masih suka gibah tapi dia sholat. Kan datang tuh kepada Nabi gini, ya Rasulullah, aku ini suka melakukan dosa. Apakah tetap harus sholat? Sholat. Tapi wahai Rasul, aku tetap aja masih melakukan kesalahan, masih melakukan dosa. Apakah tetap harus sholat? Sholat aja. Wahai Rasul, kalau gitu kok nggak ada untungnya gitu. Nggak ada efeknya dong saya sholat. Kalau sholat saya tidak mencegah saya dari perbuatan keji dan munkar. Apa kata Nabi? Paling tidak saat engkau sedang sholat, engkau tidak melakukan keburukan. Ya Bu ya, sehobi-hobinya orang gibah. Ada pas lagi sholat ngajak gibah tetangganya. Allahu Akbar. Sampai mana tadi? Pas ruku, tuh kan bener kan? Coba lihat. Belum lunas itu gamisnya. Nah, nggak ada. Paling tidak saat dia sholat, dia berhenti dari melakukan keburukan. Paham ya? Nah, pokoknya jangan pernah berhenti dari sholat. Ini yang pertama. Itulah alasan kenapa orang yang ahli sholat itu dipanggil pertama kali. Ya. Karena memang sholat ini menjadi amal yang pertama yang akan dihisab. Yang kedua, tidak akan pernah bergerak kaki seseorang di padang mahsyar kecuali selesai urusannya dengan sholatnya. Nah, ini kelompok yang pertama. Yang kedua, siapa yang akan dipanggil? Thumma yu'ta bi ahli sadaqah. Didatangkan kelompok yang kedua, kalian yang ahli sedekah, silahkan. Berbondong-bondong nih orang yang ahli sedekah ini. Yang hobi banget sama sedekah. Kita ngebayangin Bu ya, orang yang ahli sedekah tuh kayak mana kerennya. Ya Bu ya? Ahli sholat itu kurang keren apa? Ahli sedekah kurang keren apa coba? Dia datang ke masjid. Dia nyumbang barang sebiji bata, satu bata, dan masjid itu berdiri sampai hari kiamat. Dianya udah meninggal ribuan tahun yang lalu, pahalanya masih tetap ngalir. Itu yang disebut sedekah jariyah. Coba, keren betul nih orang ahli sedekah. Tapi walaupun dia ahli sedekah, gak ada urusan, masuk tetap ke yaumul mizan, akan ditimbang pahala baik dan buruknya. Ahli sedekah semuanya berkumpul, fayuwafauna ujurahum bil mizan, lalu kemudian Allah meletakkan pahala yang sempurna. Pahala yang sempurna di atas timbangan tadi. Ada yang berbahagia, ya Allah, makasih. Alhamdulillah ya Allah, ini pahala sedekah saya banyak gitu ya. Kalau menyisakan kebaikan surga. Kalau pahala dan dosanya sama di A'raf. Kalau dosanya lebih banyak di neraka. Gitu Bu ya. Pokoknya nggak ada yang dizolimi. Bahkan untuk sedekah bunda yang bunda nggak anggap. Contohnya apa? Bunda kalau pulang belanja, karena daripada ribut di kantong kencerang kencering ya kan, mendingan dikeluarin dimasukin ke kotak
infak ya kan. Kalau pas belanja di pasar itu ada angsul 300, 200, biasanya kan ada kotak infak di situ ya. Kita masukin cuma 200, cuma 200. Ada nggak timbangannya? Ada. Makanya Nabi menyampaikan fayuwafauna ujurahum bil mizan. Allah meletakkan pahala yang sempurna di atas mizan tanpa ada yang kurang. Mau 100 rupiah, mau sisa belanja yang cuma 500, yang cuma 1000, ada. Makanya jangan pernah mengatakan alasta cuma 500, jangan. Masukin aja nggak apa-apa. Boleh jadi saat timbangan kebaikan dan amal keburukan kita udah sama, masih ada 100 rupiah yang Allah terima sebagai pahala kebaikan. Ya Bunda ya, jangan pernah meremehkan sedekah barang sedikit. Jangan, biarin aja nggak apa-apa. Ustadz cuma ada 1000, nggak apa-apa, masukin aja. Ustadz cuma ada sisa belanja 200, nggak apa-apa, masukin aja. Paham ya? Nah itu. Yang ketiga, jadi ingat, orang yang ahli sholat, orang yang ahli sedekah pun tetap apa? Tetap ditimbang. Nggak ada urusan pokoknya. Tetap kamu harus lewat sini dulu. Oke, nggak ujung-ujung langsung masuk surga, enggak. Pokoknya lewat sini semuanya, semua tanpa terkecuali. Yang ketiga, tsumma yu'ta bi ahli shaum. Didatangkan kelompok yang ketiga, kalian yang ahli puasa, silahkan menuju ke tempat penimbangan amal. Berbondong-bondong nih orang-orang yang apa? Yang ahli puasa. Yang lain nggak dengar, Bu. Yang lain nggak dengar. Ya, setelah dikumpulkan semuanya, ahli sholat udah lewat, ahli sedekah udah lewat. Kemudian siapa lagi? Ahli puasa. Ini Bunda, ahli puasa ini kalau boleh saya menyampaikan, ini orang yang salah satu di antara orang yang paling keren nanti di akhirat. Seriusan. Salah satu orang yang paling keren nanti di akhirat. Kenapa? Karena ada 2 amalan, boleh dicatat kemudian. Ada 2 amal yang Allah dan Rasulnya tidak membocorkan pahalanya. Ada 2 amalan yang tidak Allah bocorkan pahalanya. 2 ini aja, Bu. Kalau amalan lain itu semuanya dibocorin, semua dibocorin. Haji dibocorin, tidak ada balasan untuk haji yang mabrur kecuali jannah, surga. Umroh sama, umroh yang diterima itu dia kalau misalnya diterima itu dia seperti lahir dari rahim ibunya. Berjalan ke masjid, 1 langkah ditinggikan derajat, 1 langkah digugurkan dosa. Bersedekah diganti minimal 10 ila sab'i mi'ati dhifin, dilipat gandakan sampai 700. Apalagi sholat berjamaah 27 derajat. Apalagi coba baca Quran 1 hurufnya 10 kebaikan. Semua amal-amal Bunda, saya dan semuanya itu dibocorin semua pahalanya. Yang dibocorin termasuk tahajud yang cuman kita dan Allah yang tahu tuh, Bun. Pas kita tahajud, ada tetangga kita tahu? Halo? Pas kita tahajud, tetangga kita tahu? Orang Balikpapan tahu? Enggak. Kecuali kita bikin status. Alhamdulillah bisa sujud di sepertiga malam. Wih. Kasih hashtag OTW surga. Wih. Ini ciri-ciri orang buang perangai. Udah OTW surga aja, mati aja belum, ya, mati dulu, meninggal dulu, masuk alam kubur, yaumul mizan, baru surga. Ini udah OTW surga ya. Boleh nggak ya? Boleh-boleh aja, Bu. Bunda misalnya menyampaikan alhamdulillah bisa curhat di sepertiga malam, boleh. Yang nggak boleh itu nge-share di grup. Ini pernah saya sampaikan ya. Nggak boleh itu nge-share di grup dengan kalimat jangan diganggu lagi sujud kedua. Paham? Paham gak nih? Nge-share di grup jangan diganggu lagi sujud kedua. Coba kata orang yang di grup nih jam 3 malam dibalesin, kamu benar lagi sholat, dikirimin nih fotoku lagi ruku. Nah ini yang nggak boleh. Kalau cuma nge-share ya Allah alhamdulillah
engkau bangunkan di sepertiga malam. Boleh Bu, boleh. Jangan kita bilang itu mah ria Ustaz. Kalau kita melihat postingan orang lain yang dia berbahagia karena bisa bangun malam dengan status alhamdulillah bisa bangun di sepertiga malam, alhamdulillah bisa curhat dengan Allah di sepertiga malam. Terus kita bilang ini ria. Nah, hati-hati. Jangan-jangan bukan dia yang ria tapi hati kita yang dengki. Paham ya? Nah, jangan. Baik, tahajud itu yang cuma kita dan Allah yang tahu, dibocorin juga kebaikannya. Allah menyampaikan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam itu bangun, kata Allah, tahajud untuk menambah amal-amal nafilah. Amal nafilah itu amal-amal sunnah, amal-amal tambahan. Bunda boleh isi dengan tahajud, dengan sholat taubat, dengan sholat hajat, dengan sholat witir, dengan istighfar, dengan baca Quran boleh, dengan merenung atas dosa-dosa boleh. Pokoknya malam itu bangun aja, kata Allah. Terus balasannya apa ya Allah? Asa niscaya ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan menempatkanmu pada kedudukan yang mulia. Pada kedudukan yang mulia. Tuh dibocorin Bu. Tapi dua amalan ini nggak ada bocorannya. Apa itu Ustaz? Yang pertama, puasa. Apa? Puasa. Puasa itu coba silakan Bunda nanti cari di rumah. Pahala puasa Ramadan nggak ada. Bahkan pahala puasa Senin Kemis itu nggak ada. Kita mengikuti sunnah aja. Nggak dibocorin, bukan nggak ada pahalanya, bukan. Tapi tidak dibocorin pahalanya sama Allah. Allah cuma bilang gini dalam hadis qudsi, as-siyamuli, puasa itu untuk aku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Berapa ya Allah? Didiemin, nggak dibocorin. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyampaikan, saking besarnya pahala puasa sampai-sampai Allah saja tidak membocorkan. Ya Bu ya? Gitu Bu. Misalnya ibu punya anak 3, ibu sudah bilang ke anak-anak, nah kalau kalian bisa sholat subuh gitu ya, sholat subuhnya dijaga, maka setiap pagi ibu akan berikan sarapan sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan permintaan. Mereka pak bisa sholat ibu, subuhnya keren banget lah. Ada yang minta roti bakar, ibu buatin. Yang satu minta nasi goreng, ibu buatin. Ini sebagai bentuk bahagianya bunda gitu kan. Lihat anak-anak pada soleh gitu, kepada baik gitu. Yang satu mintanya cuma telur ceplok, oke. Setiap hari bunda kerjain gitu ya. Tapi bunda kerjain. Terus bunda bilang kayak gini. Dan siapa yang bisa sholat duha, ibu kasih hadiah. Apa hadiahnya? Pokoknya spesial. Pokoknya apa? Spesial. Kira-kira kalau ibu udah bilang spesial, kira-kira ibu bakal ngasih hadiah yang sama atau beda? Beda. Gak mungkin misalnya ibu akan kasih hadiah yang spesial. Pas besok ibu apa hadiahnya? Sarapan telur ceplok. Itu mah kemarin juga sama. Nah, ibu tidak membocorkan itu. Dan ibu akan menyiapkan yang spesial. Allah menyampaikan semua amal perbuatan Bani Adam itu. Dibocorin semuanya. Kecuali 2 ini. Yaitu yang pertama apa? Puasa. Puasa itu nanti biar aku yang akan memberikan balasan. Nanti yang kedua, nanti setelah ini. Orang-orang yang ahli puasa, ya Allah, itu nggak tahu dia bakal semana pahalanya. Fayuwafauna ujurahum bil mizan. Allah meletakkan pahala yang sempurna di atas timbangan tadi. Sampai terkaget, ya Allah puasa, iya puasa. Saking apanya? Besar pahala puasa itu Bu. Tapi ingat, orang yang berpuasa juga ada aja salahnya Bu ya. Ada aja dosanya, ditimbang dulu, nggak ada urusan. Mau ahli puasa tetap ditimbang. Kalau banyak kebaikannya surga. Kalau sama kebaikan dan keburukannya a'raf. Kalau lebih banyak keburukannya neraka. Dah, selesai dihisab semuanya, ditimbang semuanya. Tinggal satu kelompok Bu ya. Kan 4 keadaan Bu ya. Nah, kelompok yang keempat. Siapa yang keempat? Summa yu'ta bi ahlil bala. Yang keempat, didatangkan kelompok yang keempat adalah ahlul bala atau ahlul musibah. Ahlul bala. Ahlul bala itu siapa Ustaz?
orang-orang yang ketika di dunia kerap kali mendapatkan ujian, musibah, ada aja cobaannya. Kalau udah sakit, muter kayak gasing. Tahu gasing? Ibunya sembuh, anak sakit. Anak sembuh, suami yang sakit. Suami sembuh, mertua yang sakit. Mertua yang sembuh, ponakan. Gitu aja terus muter kayak gasing. Nggak berhenti-berhenti. Nah, atau misalnya kita melihat ada orang yang sakit menahun. Ya Bu ya? Udah berapa lama Bu sakit? Ustaz, udah 10 tahun. Bapak berapa lama sakit? Udah Bu, sudah ada mungkin 20 tahunan baring di tempat kayak gitu. Itu penyakitnya menahun. Nah, orang ini adalah ahlul bala. Orang yang ketika di dunia ada aja ujiannya. Ada aja ujiannya. Yang menarik adalah ahli sholat ditimbang gak amalnya? Ditimbang. Ahli sedekah? Ahli puasa? Nah, yang keempat ini ketika didatangkan pada yaumul mizan tadi, la yunsabu mizanun wa la yunsharu lahum diwanun. Orang ini catatan amalnya tidak diperiksa dan amalnya tidak ditimbang. Saya ulangi, catatan amalnya tidak diperiksa dan amal kebaikan keburukannya tidak ditimbang. Fayuwaffawna ujurahum bighairi hisabin. Lalu Allah meletakkan pahala yang sempurna tanpa batas. Saya ulangi, Allah meletakkan pahala yang sempurna tanpa batas dan timbangannya nggak dipakai Bu. Timbangannya nggak dipakai, catatannya nggak dipakai, dibuka sama Allah. Padahal tadi yang datang ahli sholat catatannya diperiksa, udah ditimbang. Yang lain juga sama, catatannya diperiksa, baru kemudian ditimbang. Tapi untuk ahlul bala ini catatannya tidak diperiksa, catatan amalnya, dan amal kebaikan keburukannya tidak ditimbang. Langsung Allah berikan kepada dia pahala yang sempurna tanpa batas. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah tentang amalan yang kedua yang gak dibocorin pahalanya, yaitu pahala sabar. Amalan apa? Sabar. Bunda bisa simak dalam surah Az-Zumar ayat ke-10. Ya, Az-Zumar ayat ke-10. Innama yuwaffas sabirun. Sungguh telah disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh telah disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang tanpa batas. Kenapa timbangannya nggak dipakai? Karena tidak cukup mampu untuk menimbang pahala orang yang sabar. Kenapa catatannya tidak ada lagi diperiksa? Karena catatannya sudah penuh dengan catatan pahala sabar. Nah, maka kalau misalnya ada yang nanya nih Ustaz, sabar kan ada batasnya. Maka saya ingin menyampaikan sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada adalah kita yang membatasi kesabaran kita. Misalnya nih, Bunda dikecewakan sama orang, pernah diomongin yang buruk-buruk sama orang, padahal Bunda tidak melakukan keburukan itu, difitnah lah ya. Selama fitnahnya bukan fitnah yang besar, gak usah diperpanjang. Tapi kalau fitnahnya besar, memang Bunda perlu klarifikasi ya. Misalnya ada si A menuduh si B berzina, nah ini memang lah perlu diklarifikasi. Tapi kalau cuman si Ibu Anu tuh ya, dia itu masa dia masih punya tanggungan arisan, padahal arisan mau akhir itu. Nah, padahal ibu itu udah menyelesaikan masalah itu. Nah, udah itu kan masalah hal yang sepele aja yang kayak gitu. Walaupun Bunda sakit hati bicara kayak gitu, Bunda sabari. Setiap ketemu sama orang itu Bunda tetap menyapa. Bunda kalau lagi ada acara di rumah Bunda tetap ngundang. Kalau ada rezeki lebih Bunda tetap mengirim ke dia gitu ya. Sampai ada orang yang ngomporin, Bu, masa ibu mau sabar aja? Tahu nggak kemarin dia bikin ulah lagi itu.
Masa yang makanan ibu kemarin kirim katanya keasinan. Nah, ini memang kompor meleduk lah memang ya. Ciri-ciri orang kompor jangan-jangan dia admin lambe turah ya. Adminnya memang dia suka ngomporin orang, Bu. Ya Allah nih. Akhirnya yang tadi ibu udah sabar 5 tahun, yang pahalanya tiap hari dicatatin sama Allah. Pahala sabar tanpa batas. Apa kata ibu? Sudah gebrak meja. Sudah besok ku datangin dia. Nah, jadi yang harusnya ibu punya pahala yang memanjang, ya sudah. Ketika ibu menyampaikan, aku nggak terima loh ya kamu bilang kayak gitu. Nah, berarti ibu menyetop kesabarannya sampai di situ. Padahal kalau bisa ditambah lagi 5 tahun, ditambah lagi 5 tahun sabarnya. Selama 5 tahun itu juga pahalanya tetap mengalir. Paham ya? Tapi kalau ibu menyetop, sudah mulai hari ini aku datangin, sudah nggak sabar, sudah. Nah, sudah selesai pahala sabarnya. Tapi pahala sabar yang sudah 5 tahun hangus nggak? Enggak, tetap ada pahalanya. Itu kerennya di situ. Tapi kalau bisa menahan kesabarannya, udah sampai nanti akhir. Nah, makanya ada orang-orang yang ketika hari kiamat itu, saat orang-orang dibangkitkan dalam keadaan tegang mukanya, ada beberapa orang itu yang wajahnya itu tenang. Siapa? Salah satunya adalah orang yang bisa menyimpan sabarnya sampai pada kematiannya. Ya, sampai mati Bu, dia tahan, dia sabari itu omongan orang tadi. Ya, dia maafin, dia sabarin sampai mati Bu, dia maafin. Nah, maka dia akan bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan berwajah tenang. Keren. Nah, hatta yatamanna ahlul afiyah, sampai-sampai kata Nabi sebagai penutup, orang-orang yang ahlul afiyah, tahu ahlul afiyah? Sering dengar, mudah-mudahan kita sehat wal afiyah. Apa afiyah? Yang kebaikannya itu terus menerus Bu, yang nggak pernah dapat sakit, nggak pernah dikejar-kejar ibu-ibu kontrakan, yang nggak pernah diusir dari kontrakan gitu ya, yang nggak pernah ngerasain nggak makan gitu ya, yang nggak pernah ngerasain berpuasa gara-gara memang nggak ada makanan. Lurus aja hidupnya, rumah ya ada, kendaraan ya ada, gaji ya ada, pokoknya kebaikannya itu nggak pernah putus-putus gitu loh. Di dunia tuh nggak pernah ngerasain asam urat, kolesterol, darah tinggi, gula darah gitu ya. Lurus aja, ya bukan berarti ibu-ibu pagi Allah kalau gitu pengen kolesterol, jangan ya. Kalau nggak punya kolesterol ya nggak apa-apa, jangan minta, ya jangan. Maksudnya di dunia tuh lurus aja hidupnya, nggak pernah diuji sama Allah. Mereka mengatakan apa? Mereka berandai-andai, laukanu bimanzilati, sekiranya seperti dia ya Allah. Pengen seperti itu. In kasrati thawabillahi ta'ala. Kenapa mereka sampai iri? Karena saking besarnya balasan dari Allah untuk orang-orang yang ahlul bala atau ahlul musibah. Maka para bunda yang solihah, kalau hari ini Allah uji kita dengan penyakit, ya Bu ya. Di sini kan masih muda-muda ya, 25-30 masih ya. Jadi belum ada yang kena kolesterol belum ya. Asam urat belum. Darah tinggi masih belum ya. Nah, di usia yang masih seperti ini ya, itu kalau diuji dengan sakit pinggang lah, ya, kram otot lah, mata agak sedikit rabun, sudah diterimakan aja. Jangan-jangan itulah nanti yang akan mengangkat derajat kita nanti di akhirat. Disabarin aja Bu ya, nggak lama. Paling 40 tahun Bu ya. Paling juga 60 tahun, memang usia kita juga paling 60 sampai 70 tahun, disabarin aja. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwa orang-orang ahlul afiyah tadi, nah, bahkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan orang-orang yang ahlul afiyah yang ketika di dunia nggak pernah diuji sama Allah, mereka bilang kepada Allah apa? Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, cincang-cincang kami ya Allah. Kalau tahu pahala sabar itu seperti itu besarnya, kembalikan kami ke dunia, cincang-cincang kami sampai mati, dan kami akan sabar karenanya. Coba. Segitunya Bu. Ya maksudnya memang nggak mungkin Allah balikin lagi dia ke dunia kan. Maksudnya kalau kita nih, ya Allah kalau sekiranya kami boleh balik deh. Terus kami mau dibunuh kayak, mau dimutilasi kayak, kami mau sabar ya Allah. Sekiranya kami tahu pahala sabar itu seperti itu. Gitu Bu ya. Tapi bukan berarti hari ini ya Allah pengen dicincang-cincang. Jangan. Ibu mau dimutilasi sama suami. Seperti kasus yang kemarin itu.
Enggak mau, ya jangan. Maksudnya, ya Allah, kalau sekiranya sakit ini yang akan menambah pahala sabar nanti di akhirat, nggak apa-apa ya Allah, saya terima. Tapi yang nggak sakit jangan minta sakit. Ini yang darahnya normal minta darah tinggi. Yang nggak punya asam urat minta asam urat, jangan ya. Maksudnya yang sudah punya. Apapun masalahnya, bukan cuma penyakit. Ya, yang belum punya rumah, yang belum punya kendaraan, yang diuji dengan suami, dengan anak, disabarin, ya disabarin. Karena orang-orang yang nggak pernah diuji di dunia aja merasa iri terhadap orang yang diuji ketika di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, kalau mau ada yang dipertanyakan dipersilahkan, kalau tidak ada kita cukupkan. Saya kembalikan dulu ke MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustaz, bagaimana kalau di pertengahan sholat kita lupa sudah rakaat berapa? Apakah kita ulangi sholatnya atau dilanjutkan? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para bun yang solihah, tadi kan memang kita dibahas sholat juga tadi ya, masalah sholat. Kalau kita lupa rakaat, maka pastikan kita yakin di rakaat yang keberapa. Misalnya nih, Nabi SAW memang sudah menyampaikan akan hal ini 1400 tahun yang lalu. Nabi bilang apa? Idza adzana al-muadzinu yatakhabbatuhu syaitan. Kalau azan sudah dikumandangkan, maka setan itu akan lari terbirit-birit. Hatta la tusma, sampai suara azan itu gak kedengaran. Terus kalau qomat sudah dikumandangkan, setan juga lari. Setannya lah lari sampai tidak terdengar qomat, maka dia akan balik lagi ke masjid. Bayangin, jangankan yang di rumah, yang di masjid aja digodain. Dia akan masuk lagi ke masjid, masuk ke salah-salah orang yang sedang salat. Ngapain wahai Rasul? Uzkur kaza, uzkur kaza. Ayo ingat ini, ingat itu. Pernah ngerasain? Pas lagi sholat, ingat jemuran, ingat arisan, ingat sinetron yang belum kelar-kelar, ibu ya. Pas lagi sholat tuh. Nah, apa kata Nabi? Falamma lam yakun yadhkur. Sekalipun ketika sholat tadi ini, dia berusaha untuk menepis gangguan-gangguan syaitan tadi. Kan biasa gitu bu ya. Sambil ruku, sambil ngerogoh kantong nyari kunci. Sambil Allah, di mana tadi ku taruh itu? Pas sujud di atas kulkas, memang kunci tadi ku taruh gitu. Nah, itu pas lagi sholat. Tapi karena kita sadar kita lagi sholat, diingetin perkara arisan ditepis, diingetin kunci ditepis, diingetin suami ditepis. Pokoknya semua gangguan ditepis. Saking sibuknya nepis, kata Nabi, gangguan syaitan tadi, hatta istadzola rojul lam yadri kam sholat. Sampai-sampai dia lupa sudah berapa rakaat dia sholat. Biasanya di sujud terakhir. Ini ketiga kah keempat? Ya begitu ya. Dibilang 3 kayaknya udah 4. Dibilang 4 kayaknya masih 3 gitu ya. Pernah ngerasain? Pernah? Makanya jangan sombong mengatakan aku gak mau ruqyah. Gak pernah, aku diganggu setan. Itu buktinya kena semua. Jadi nanti bulan depan kita ruqyah masal sekalian ya. Itu gangguan setan. Nah, saking sibuknya dia menepis gangguan setan sampai dia lupa. Makanya kalau kita pas lagi sholat dan kita terlupa, pastikan aja yang paling kita yakini. Misalnya kata bunda, saya lupa berapa rakaat, tapi kayaknya masih 3, ya udah, yakin aja itu masih 3. Tambahin 1 kalau memang 4 rakaat. Paham ya? Misalnya pas sholat maghrib nih, ini ketiga atau kedua ya? Ya sudah, yakinin aja itu yang kedua, tambah lagi 1. Kenapa? Kalau misalnya bunda sholat maghrib kan 3 rakaat, ibu ya. Ternyata bunda udah 3 nih, betul udah 3, tapi karena ragu, tambah lagi 1 kan bu ya, tambah lagi 1. Maka apa kata Nabi SAW? Maka yang satu ini menjadi apa? Menjadi
pemutus asa buat syaitan. Pemutus asa buat syaitan. Dan sah sholatnya. Tapi kalau misalnya bunda meyakini bahwa pokoknya ini udah 3 kayak Ustaz, tapi ternyata masih 2, batal nggak sholatnya? Batal. Jadi kalau kelebihan itu tetap sah, tapi kalau kurang batal. Sama kayak sholat duhur, bunda pas lagi sujud ini ketiga atau keempat ya? Angkanya udah 4, ternyata masih 3, batal sholatnya. Tapi kalau pas lagi sholat ini ketiga atau keempat ya, walaupun bunda sudah 4, tapi bunda kayaknya ragu nih, kayaknya masih 3, berdiri lagi, jadi 5 rakaat tetap sah sholatnya ya. Tapi nanti ditutup dengan sujud sahwi. Berapa kali? 2 kali. Gimana caranya? Setelah tahiyat nih fil alamina innaka hamidum majid, udah selesai tahiyatnya, bacaannya sudah selesai, sujud. Allahu akbar, sujud. Subhana man la yasu wa la yana, gitu ya. Atau Ustaz saya enggak hafal, udah baca sujud biasa aja. Sujud subhana rabbiyal a'la, misal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar, duduk dulu, kemudian sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yasu wa la yana. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, gitu ya. Ditutup dengan sujud. Pokoknya yakinkan aja. Ustadz saya ragu Ustadz ini ketiga atau kedua. Ya udah ambil aja yang 2. Itu caranya. Nabi juga pernah terlupa di dalam sholatnya melaksanakan sholat. Ada sebagian mengatakan sholat duhur, ada sebagian mengatakan sholat isya. Nabi sholat cuma 2 rakaat. Sahabat gelisah. Nabi nanya, kenapa engkau gelisah? Wahai Rasul, apakah ada perubahan dari sholat kita? Kenapa? Kita sholat baru 2. Nabi konfirmasi ke sebelahnya. Benar sholat kita baru 2? Betul wahai Rasul. Maka Nabi berdiri, nambah 2 rakaat. Dan setelah itu menutupnya dengan sujud sahwi. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Pertanyaan kedua, bagaimana dengan pahala membaca Al-Quran agar saya semangat untuk membaca Al-Quran? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, falahu bi asyri amsalihha, baginya 10 kebaikan. Jadi 1 huruf aja pahalanya berapa? 10 kebaikan. Ini baru pahala. Dan Nabi SAW menyampaikan, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat dia akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Bagi orang yang dekat sama Quran, yang mempelajari, yang mengajarkan, yang membaca, yang mengamalkan, itu masuk sudah itu. Termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Nah ini yang mudah-mudahan membuat kita termotivasi, 1 huruf 10 kebaikan bagi yang membacanya. Quran nanti akan menjadi syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, Al-Quran itu akan menjadi hujjah. Hujjah itu pembela pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apa yang disampaikan Ustaz seperti misalnya bermanfaat dan bermanfaat tidak salah. Silakan Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz yang bertanya tentang kesabaran. Untuk sabar ini mengenai anak-anak yang sudah usia 10 tahun tapi ibadah sholat masih dipaksa-paksa, itu bagaimana Ustaz? Kan kita sebagai orang tua tetap harus bersabar, tapi kan juga ada aturan-aturan yang harus kita lakukan kepada tindakan-tindakan apa yang perlu kita lakukan kepada anak-anak ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Insyaallah nanti saya akan jelaskan panjang lebar berkenaan dengan masalah sabar ini karena memang butuh waktu yang panjang. Tapi yang jelas kita kembali kepada hadis Nabi SAW, muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat wa hum sab'i sinin, dan usia mereka usia 7 tahun. Perintah ya, mengajak, memberi hadiah, memberi kabar gembira, dimotivasi, diajari.
Di usia berapa? 7 tahun. Nggak ada ancaman di sini. Nanti kalau nggak sholat, nggak ada di sini. Cuman ajakan, kasih hadiah, kasih motivasi, diajarin, itu aja yang ada. Sampai kapan? Wadribuhum, dan pukullah mereka di usia berapa? 10 tahun. Dan orang tua harus memahami bahwa jarak 7 ke 10 itu ada 3 tahun. Nah 3 tahun inilah masa-masanya apa? Mengajari, mengajak, ngasih contoh, memberikan hadiah kalau dia selesai sholat gitu ya. Kalau dia berhasil melaksanakan sholat dengan baik. Nah itu di 3 tahun. Nah kalau di 10 tahun anaknya Ustaz, sedangkan sholatnya masih dipaksakan. Nah pertanyaannya 3 tahun sudah dilewati belum yang ini? Kalau belum, ulang dari awal. Berarti di usia 10 tahun, 11, 12, nah di usia 13 mau ke 14 baru boleh dipukul, dengan catatan pukulannya yang tidak menimbulkan bekas baik di fisik maupun di psikis. Makanya panjang penjelasannya. Ya, nggak boleh mukul sampai mentang-mentang Nabi nyuruh pukul, mukulnya pakai linggis. Mentang-mentang nyuruh mukul, mukulnya pakai sapu gitu kan. Sapunya bukan sapu lidi, sapu yang buat nyapu itu tepat sampai patah gitu kan. Jangan. Dan juga tidak boleh menyakiti perasaannya. Karena ada orang main fisik tapi mainnya tablik akbar, ya, ceramah gitu ya. Kamu ya, memang ucapannya lembut, dia nggak pakai marah gitu. Kamu nah ya, bodok betul. Tuh. Omongannya lembut, tapi kalimatnya itu nabu menyakiti. Ya Allah, nah, kulihat wajah-wajah ahli neraka memang. Nah, itu nggak boleh. Jadi menyakiti perasaan dan menyakiti fisiknya. Maksudnya dipukul tuh, ayo sholat, gitu ya. Itu di usia berarti 13 nanti. Mau ke 14, jalanin ini yang 3 tahun ini, ajak, ajarin, kasih hadiah, kasih kabar gembira. Itu ya yang ada. Gitu. Terus jangan pula juga lupa mendoakan ya, untuk apa? Untuk anak kita. Jangan mudah terpancing kemarahan, akhirnya keluar kalimat-kalimat yang kotor. Jangan. Doain yang baik-baik. Misalnya Robbi habli minas solihin. Ya Allah titipin anak yang soleh. Terus Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Bahasa Indonesianya juga boleh. Ya Allah jadikan hamba, anak-anak hamba, orang-orang yang menjadikan sholat gitu. Jangan sampai karena kemarahan kita kemudian memaksakan anak sehingga kewajiban itu jadi beban buat anak-anak. Ya, jadi beban. Jangan. Ya kalau udah usia 10 tahun nggak apa-apa, terus aja ajarin kebaikan. Ajarin kebaikan. Nanti kapan-kapan insya Allah kita akan bahas tentang masalah sabar, terutama masalah apa? Masalah parentingnya, berkenaan dengan parenting, masalah sabar, masalah ngajarin anak-anak dan doa-doa terbaik buat anak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang disampaikan bisa kita hatikannya bermanfaat dan bisa kita informasi panitia koordinasi kembali ke percaya ini untuk melaksanakan ibadah kurban di tahun 2024 ini. Adapun harga sapi untuk seperti itu Rp3.200.000. Bagi jemaah yang ingin berkurban tahun ini bisa langsung menghubungi DKM Masjid Nurul Haq. Di akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.